Di sela kesibukan dalam bekerja, saya mencoba menyempatkan waktu untuk melakukan perjalanan ziarah ke makam Syekh Baing Yusuf di Purwakarta. Tak membutuhkan waktu yang lama untuk menempuh perjalanan ke sana, sekitar 15 menit dari tempat saya bekerja. Saya memulai perjalanan setelah selesai kerja jam 8 malam menggunakan sepeda motor seorang diri menuju lokasi. Makam Syekh Baing Yusuf berlokasi di pusat kota, tepatnya di belakang Masjid Agung Baing Yusuf Purwakarta. Terletak di Komplek Alun-Alun Purwakarta, Masjid Agung Baing Yusuf berdiri begitu megah. Masjid yang memiliki dua menara di sisi kiri dan kanannya ini, didirikan oleh seorang ulama besar Tatar Sunda, yakni Raden Haji Syekh Muhammad Yusuf atau lebih dikenal sebagai Baing Yusuf. Menurut catatan sejarah masjid ini didirikan pada tahun 1826. Baing Yusuf merupakan keturunan ke-24 dari penguasa Tatar Sunda Prabu Siliwangi. Baing Yusuf memutuskan untuk bersyiar menyebarkan agama Islam di Purwakarta, bersamaan dengan dibentuknya kota Purwakarta oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1926, dibangunlah masjid di sekitar alun-alun, bersamaan dengan dibangunnya pendopo Purwakarta. Bangunan masjid yang terbuat dari kayu jati ini berbentuk menyerupai padepokan, dengan arsitektur khas Jawa Barat. Di masjid inilah Syekh Baing Yusuf menyebarkan agama Islam di Purwakarta. Selain sukses mengislamkan para badega Pajajaran, tercatat sejumlah ulama besar juga sempat berguru kepada Syekh Baing Yusuf. Beliau adalah guru dari ulama besar yang mendunia Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan sosok intelektual dan ulama terkenal bertaraf internasional, yang juga sempat menjadi imam Masjidil Haram yang juga penulis 115 kitab, yang meliputi bidang ilmu fikih, tauhid, tasawuf, tafsir, dan hadis. Syekh Yusuf juga termasuk Laskar Pangeran Diponegoro, dilahirkan di Bogor ketika ayahandanya Raden Arya Jajanagara menjabat Bupati di Bogor kurang lebih tahun 1796-1801 Masehi. Dari buku sejarah disebutkan bahwa Syekh Baing Yusuf semasa kecil sudah memiliki kelebihan dan keistimewaan dibandingkan anak seusianya. Pada usia 7 tahun Syekh Baing Yusuf kecil diketahui sudah memahami bahasa Arab. Dan 5 tahun berikutnya di usia 12 tahun, Syekh Baing Yusuf kecil sudah mampu menghafal Al-Quran. Setahun kemudian beliau mempelajari agama Islam di Mekah. Di akhir semasa hidupnya, beliau mencurahkan hidupnya untuk pengelolaan pesantren dan pembinaan masyarakat sampai beliau wafat. Terdapat dua versi dalam menerangkan wafatnya Syekh Baing Yusuf. Versi pertama beliau wafat pada tahun 1854. Sedangkan versi kedua beliau wafat pada tahun 1856.